Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama bisa mengikuti perkuliahan AIK 3. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kuliah pengantar ini saya akan menyampaikan tentang beberapa poin penting terkait mata kuliah kemuhammadiyahan ini. Nah, di dalam materi kemuhammadiyahan yang akan kita bahas, kita akan membicarakan tentang hal-hal terkait tentang sejarah Muhammadiyah, yang kemudian juga kita akan melihat juga bagaimana dinamika dan tantangan Muhammadiyah pada saat ini. Nah, ketika kita membicarakan tentang sejarah, maka tentu kita juga bicara tentang apa yang terjadi di tanah air kita, di Indonesia, di bumi Nusantara. Nah, ternyata sebelum Muhammadiyah berdiri, ada beberapa gerakan pembaharuan, ada gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang mengilhami berdirinya Muhammadiyah di Indonesia ini. Karena itu, di dalam AIK 3 ini perbincangan kita tentang sejarah Muhammadiyah, tetapi juga membicarakan tentang pembaharuan yang ada di dunia Islam, yaitu pembaharuan Islam di Timur Tengah khususnya. Nah, baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, untuk kemudian memberikan stimulasi semangat baru untuk membahas materi ini, kita bisa melihat di slide yang saya sampaikan ini bagaimana tentang masuknya Islam di bumi Nusantara ini. Nah, tentu sebagian kita pernah membaca atau mungkin pernah mengkaji tentang bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Baik, teori Islam masuk di bumi Nusantara. Nah, ada beberapa teori yang kita bahas. Yang pertama adalah ada teori Gujarat, kemudian ada teori Makkah, dan ada teori Persia. Jadi teori Islam masuk ke Indonesia, ke bumi Nusantara itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada teori Gujarat, ada teori Makkah, dan teori Persia. Nah, di teori Gujarat, mengapa dinamakan teori Gujarat? Tentu harus kita tahu, karena dinamakan Gujarat itu karena berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat itu ada di wilayah India. Ya, India.
Jadi kalau orang Indonesia itu masih ada yang senang bernyanyi-nyanyi India, ya karena memang masuknya Islam ke Indonesia itu melalui Gujarat. Ini menurut teori Gujarat terjadi pada abad 13 Masehi atau sekitar tahun 1300. Ya kan? Siapa pelakunya? Pelakunya adalah pedagang Muslim India. Jadi kalau menurut teori Gujarat ini, yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu adalah pelakunya pedagang Muslim India. Dan kalau kita melihat beberapa masjid yang ada di India atau cerita-cerita film yang bisa kita lihat di layar televisi, nah ternyata memang India itu ada kerajaan Muslim. Nah itu kalau kita membaca sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui India, itu akan ketemu siapa raja India, kemudian siapa yang membawa masuk Islam ke Indonesia, ke bumi Nusantara dari orang India. Nah, tetapi demikian tidak sepenuhnya kemudian kita mengiyakan 100% pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui India. Nah, pencetus dari teori Gujarat ini adalah Senok Horgronya, dan Senok Horgronya sendiri adalah bukan orang Islam yang memotret masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kenapa Horgronya kemudian menyebut abad ke-13 Masehi sebagai tahapan masuknya Islam ke Indonesia? Ini alasannya. Karena adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, adanya hubungan dagang antara India dengan bumi Nusantara, ada inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan hubungan Sumatera dengan Gujarat. Ya, mungkin inskripsi itu berbentuk batu nisan atau tulisan, atau mungkin juga makam-makam orang-orang India di Sumatera. Nah, yang kedua adalah teori Makkah. Nah, teori Makkah ini yang kemudian mungkin sebagian kita lebih cocok membenarkan yang ditulis oleh Hamka sebagai pencetus teori Makkah. Nah, pada tahap kedua teori Makkah ini dicetuskan oleh Buya Hamka. Buya Hamka dalam pidatonya pada Dies Natalis di Perguruan Tinggi Islam Negeri pada tahun 1959. Ini bentuk antitesis perlawanan pandangan Senok Horgronya tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian disampaikan oleh beliau juga teori Makkah ini oleh Buya Hamka pada seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia pada tahun 63. Nah, mengapa Buya Hamka menyebut teori ini dengan teori Makkah? Ini pertama, alasan-alasan beliau adalah peranan bangsa Arab pembawa Islam di Indonesia dan sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Nah, mengapa disebut teori Makkah? Karena pembawanya adalah bangsa Arab, orang Arab yang membawa Islam ke Indonesia, atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Yang kedua adalah berdirinya suatu kekuatan politik di bumi Nusantara pada abad ke. Baik,
berikutnya adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini pencetusnya adalah Husein Joyodiningrat, yang beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara ini dari Persia singgah ke India, Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Kita tahu bahwa memang dalam realitas sosial keagamaan masyarakat Indonesia yang sekali lagi madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i, memang seakan-akan bisa dibenarkan. Kalau kita lihat misalkan di Indonesia ada penyebutan namanya Syekh Qadir Jailani, kemudian ada 10 Asyura. Nah, itu memang tradisi yang berkembang di Persia, kemudian juga tumbuh di masyarakat Indonesia. Kemudian alasan teori Persia, ya, saya perbesar slide-nya. Alasan mengapa disebut teori Persi ini dapat kita lihat peringatan 10 Muharram atau Asyura, kemudian persamaan Syekh Siti Jenar dengan ajaran aliran Al-Halaj, dan penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Nah, ini saya kira narasi singkat tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Nanti pada slide atau sesi pertemuan yang membahas tentang masuknya Islam di Nusantara akan kita perdalam lebih luas, akan kita perdalam lebih jauh, sehingga ketika membahas tentang sejarah kaitannya dengan Muhammadiyah, nanti bisa tali temali sesungguhnya cerita ini atau proses masuknya Islam di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.